Башню на 2 часа. Цель в конюшне. Привет от Комсомола Преамурья! Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Tank 34. Pada Perang Dunia Kedua, Nazi berhasil menduduki Rusia. Satu-satunya komandan tank yang tersisa hanya Nikolai Fushkin. Ia diberi perintah untuk mencegah tentara Nazi untuk masuk ke dalam Rusia lebih jauh lagi. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Dikisahkan, bulan November tahun 1941 diperkenalkan seorang prajurit Rusia bernama Letnan Mayor Nikolai Fushkin. Ditemani rekannya, mereka melintasi pegunungan salju yang menjadi zona perang antara Rusia dan Nazi Jerman. Untuk menyesatkan musuh, Nikolai menghancurkan papan petunjuk arah. Tiba-tiba, sebuah tank Jerman mendekat ke arah mereka. Saat itulah dia menyuruh rekannya yang bernama Vasilov menghitung sampai 4. Persis saat moncongnya mengarah ke mereka dengan tujuan Nikolai dapat menghindari serangannya. Strategi itu berhasil dan mereka pun bisa lolos dari maut. Di sebuah markas Rusia, seorang perwira yang sudah terluka parah mendapat laporan pasukan mereka kehilangan semua tank tempurnya akibat gempuran tank Jerman. Hanya tersisa satu tank 34 yang mereka miliki. Tugas mereka untuk menghambat pasukan Jerman yang akan memasuki Moskow melalui desa ini hingga pasukan brigade dan rumah sakit mundur. Nikolai berhasil sampai di markas ini. Mengetahui Nikolai berasal dari divisi tank, dia diangkat untuk menjadi pimpinan skuad dari satu-satunya tank yang mereka miliki di pos ini. Sumber intelijen melaporkan lebih dari 100 tentara dan puluhan tank Jerman sedang mengarah ke desa Nevjodov. 3 ABT atau anak buah tank yang bernama Pavlo, Vanya, dan Sikumis Vasilion. Letnan Nikolai meyakinkan mereka untuk siap hidup dan mati, dan jangan menjadi seorang pengecut yang lari dari medan perang. Mereka diberi perintah untuk memperbaiki kerusakan tank 34 dan memuat amunisi 1,5 kali lebih banyak dari yang biasa mereka bawa. Seorang perwira bernama Gurba membuatkan strategi pertahanan yang akan dilakukan Nikolai. Фрицев так, что пух летит. Komandan tank Jerman bernama Klaus Jäger memimpin serangan dengan puluhan tank tempurnya. Anak buahnya yang bernama Wolf menyajikan sebuah kopai panas untuknya. Suruput dulu. Marsch! Марш! Dari tempat persembunyian, Nikolai mengawasi iring-iringan tank Jerman yang akan memasuki desa. Путята заносит к Бою! Есть. товарищ командир. Никуда не денешься. Не ссы. Panzerstock! Танки стоп. Dari atas tanknya, Jäger tidak mendengar suara apapun di desa ini. Dua prajurit Rusia yang berada di sebuah gudang mengalihkan tank-tank Jerman itu ke arah mereka. 22-й, 33-й. Уничтожить.
Jagger memerintahkan semua tank untuk menembak sasaran. Mereka termakan umpan yang dilakukan pihak Rusia. Вольф, какого черта ты ждешь? Dan saat itulah tank 34 mulai menyerang. Dalam satu kali tembakan, Nikolai berhasil melumpuhkan 2 tank Jerman sekaligus. Уходим! Мины, привет от комсомола Преамурья! Вперед, уходим за конюшню! Satu tembakan musuh berhasil mengenai tank 34 yang cukup membuat telinga mereka bodrek. Давай в укрытие! Полза. Tembakan Jerman berhasil mengenai tank dan menewaskan Vanya. Seorang prajurit Rusia yang tersisa menemukan Gurba dalam kondisi tidak berdaya. Pertempuran kembali terjadi. Amunisi anti-tank kembali dimuat. Satu sama lain melancarkan serangan di antara rumah penduduk. Tembakan dari Nikolai berhasil melukai tangan Wolf. Приготовиться к стрельбе, солдат. Tank 34 tidak mampu lagi bertahan dari serangan yang bertubi-tubi dilakukan Jagger dan membuat mereka tidak berdaya. Nikolai keluar dari tank dan menembakkan pistolnya ke arah tentara Jerman, kemudian mengeluarkan Vasilion yang terbakar. Tiga tahun kemudian, di tahun 1943, di kota Turingia yang menjadi kamp konsentrasi pasukan Nazi Jerman, ratusan tahanan Rusia dikeluarkan dari dalam kereta. Добро пожаловать на курорт! Seorang wanita Rusia menerjemahkan jenderal Nazi ini. Mereka semua kini menjadi budak Nazi. Hidup dan mati berada di tangannya. Saat mereka disuruh tiarap, salah seorang tahanan dengan berani tetap berdiri. Terungkap, dia adalah Nikolai. Selama 3 tahun ini, dia telah mencoba kabur sebanyak 7 kali. Karena Nikolai tidak mau menyebutkan nama dan pangkatnya, sang jenderal bermaksud untuk menembak mati. Namun, dia gagal karena tiba-tiba pistolnya macet. Nikolai kemudian diseret ke sel khusus untuk diinterogasi lebih dalam. Nazi Jerman melakukan penyiksaan agar Nikolai membuka mulutnya. Хрен познакомил меня с вашим рапортом, штандартенфюрер Ягер. Divisi tank Jerman di bawah pimpinannya ditugaskan untuk membentuk batalion khusus yang diperkuat dengan jenis tank keluaran terbaru made in Jerman. Heil Hitler! Langkah pertama yang dilakukan Jagger adalah memilih komandan tank Rusia yang berada di dalam penjara mereka untuk dipilih sebagai target latihan. Alangkah terkejutnya Jagger setelah melihat daftarnya yang ternyata salah satunya adalah Nikolai. Мы нашли того, кто нам нужен. Ditemani penerjemah asal Rusia yang bernama Anya, Jagger mendatangi Nikolai yang terkulai lemas di selnya.
Jaeger memulihkan ingatan Nikolai saat pertempuran mereka yang terjadi 3 tahun lalu di desa Nevjov dekat Moskow. Jaeger diberi kesempatan kedua untuk memilih krunya, kemudian melawan pasukan tank Jerman yang dia bentuk dari para kadet atau siswanya. Tugas Nikolai hanya menghindari serangan karena mereka tidak akan memberikannya amunisi aktif. Semua tergantung pada dirinya. Saat ini juga dieksekusi mati atau mencoba bertahan dan dijadikan kelinci percobaan. Nikolai awalnya menolak, namun saat Jaeger menodongkan senjatanya ke arah Anya, dia tidak punya pilihan lain. Tercatat, kamp Nazi ini diisi 18.382 tahanan perang yang berasal dari Rusia. 407 3338 28032 Dari beberapa tahanan yang dipanggil, terdapat Visilion alias Stepan yang ternyata masih hidup. Nikolai kemudian memilih 3 orang dari mereka untuk dijadikan ABT-nya. Эти подойдут. Мать честная, это что за агрегат? Nikolai diberi waktu selama seminggu untuk melakukan restorasi terhadap tank terbaru Rusia berjenis Red Army. Экипаж, стройся. Faktanya, di lapangan jenis tank ini mampu mengalahkan tank Tiger milik Jerman. Selain Visilion, ada Mykola dan Ionov yang menjadi ABT Nikolai. Будут бить боевыми. Langkah pertama yang dilakukan Nikolai dan anak buahnya, mereka mengeluarkan mayat tentara Rusia yang berada di dalam tank. Tak diduga, Nikolai menemukan amunisi anti-tank yang masih aktif. Misil itu sengaja disembunyikan di balik jenazah agar pihak Jerman tidak menyadarinya. Jenazah-jenazah itu dimakamkan dengan layak dengan tumpukan batu yang mereka tandai. С тем парня. Selain memperbaiki tank 34, Nikolai menggambarkan peta pertempuran di atas kotak pasir agar dia bisa melakukan strategi pertahanan dan perlawanan. Secara khusus, Nikolai mengajak Stepan untuk kabur menggunakan tank itu ke wilayah Cekoslovakia sejauh 6 jam perjalanan darat. Готовь машину, Степ. Dipanggil oleh Jaeger ke ruangannya, Jaeger menjelaskan langkah-langkah yang harus dia lakukan dalam uji coba ini. Perhatian Nikolai terfokus pada kecantikan Anya yang selama ini menjadi penerjemahnya. Di sisi lain, dia melihat sebuah peta milik Jaeger yang dia simpan di dalam lemarinya. Akhirnya, tim berhasil menyelesaikan restorasi tank 34. Uji coba pun dilakukan. Готов! Готов. А ну давай, балет, Степан Савельич! Stepan yang memegang kemudi, dia melakukan atraksi dan manuver dengan tanknya itu. Jaeger memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan ranjau di seluruh area pertempuran. Diam-diam, Anya memberitahu rencana mereka kepada Nikolai. Bahkan, dia ingin ikut dalam pelarian mereka dengan membantunya mendapatkan peta itu dan memberikannya cetakan kunci ruangan Jaeger. Hari pertempuran pun tiba. Skuad Rusia yang memiliki 6 buah amunisi dan bahan bakar sejauh 30 km akan melawan 3 tank Tiger. Dari dalam makam tentara Rusia, mereka mengambil amunisi itu untuk dimasukkan ke dalam tank 34. Ки в засаде. Хорошо. Продолжай. Di saat yang sama, Anya menyelinap masuk ke dalam ruangan Jaeger untuk mencuri petanya.
Tiba-tiba asisten Jagger datang. Tak ada jalan lain, hanya pun pura-pura tidur tanpa menggunakan pakaiannya. Anak buah Jagger yang melihatnya memilih untuk pergi lagi dan hanya cukup mengetahui kelakuan komandannya. Согласно распоряжению номер 1, право на однократный выход за пределы лагеря. Anya berhasil keluar dari camp tersebut. Kembali ke medan tempur, skuad Nikolai membakar ranting pohon untuk menyamarkan penglihatan musuh. Смотрите в оба. Огонь! Горит! Горит! Sontak, Jagger dan para perwira Nazi terkejut bagaimana bisa mereka memiliki amunisi. Быстрее! Орудие к бою. Направление холм. Готовность. Соединение установлено. Nikolai melanjutkan serangan. Tanpa mereka duga, tank 34 muncul persis di depan menara pengawas. Dan ini yang terjadi. Tank 34 terus bergerak maju menuju gerbang utama dan menabrak deretan mobil mewah milik perwira Nazi. Mereka berhasil kabur keluar dari kamp Jerman dan datang menjemput Anya yang sudah menanti di pinggir jalan membawa petanya. Ай, молодец, товарищ! Добро пожаловать в наш танк. Kebakaran jenggot, Jagger mengerahkan seluruh pasukan infanteri dan tank tempur untuk mengejar Nikolai. Sesampainya di sebuah pom mini, tank 34 yang kehausan minum sejenak, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai di pusat kota, skuad meminta perbekalan makanan dari warga Nazi yang terkejut dengan kedatangan mereka. Saat melanjutkan perjalanan, sebuah meriam dari pasukan infanteri Jerman melesat dan hampir saja membunuh mereka semua. Untuk menghindari kejadian serupa, tim bergerak melalui hutan. Jagger dan atasannya mendapat laporan kegagalan mereka. Jika mereka tidak berhasil ditangkap hidup dan mati, maka karir Jagger dipastikan akan hancur. Tank 34 sudah berada di pegunungan Ore. Menggunakan pesawat pengintai, Jagger menemukan jejak dari tank 34. Попался. Setelah perjalanan yang cukup panjang, tim memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan. Dan alangkah senangnya mereka setelah menemukan sebuah danau. К 8 утра беглецы будут уничтожены. Malam itu, Nikolai memberikan saran untuk menenggelamkan tank 34 ke dalam danau, kemudian mereka berpencar melarikan diri. Anak buahnya kurang setuju. Mereka siap mempertaruhkan hidup mereka hingga titik darah penghabisan dengan tank tersebut. Malam itu juga, Anya dan Nikolai mencurahkan isi hatinya masing-masing. Dan setelah itu kalian tahu apa? Ia celepot. Tanpa mereka duga, Jagger yang sudah menemukan lokasi keberadaannya langsung bergerak melakukan pengejaran.
Menyadari pasukan Jerman semakin mendekat, Nikolai meminta Anya untuk berjalan seorang diri menuju arah timur demi keselamatannya. Свидимся. Sementara itu, skuad sampai di sebuah desa yang tampak sepi namun mencurigakan. Dugaan Nikolai terbukti. Jaeger sudah mengepung keberadaan mereka. Berhadapan dengan tank Tiger, tim berhasil melumpuhkannya setelah peluru itu memantul dari bawah. Запасные позиции. Nikolai turun dari tank untuk memantau parameter. Pertigaan jalan itu telah dipenuhi tank Jerman yang siap meledakkan mereka. Nikolai kemudian melakukan perhitungan tentang jarak dan kecepatan. Hasilnya, dia membutuhkan pengalih perhatian sekitar 2 detik. Действуй. Saat itu terjadi, tank 34 diarahkan untuk menabrak sebuah dinding rumah agar bisa meloloskan diri. Tiba-tiba, tank 34 langsung berhadapan dengan tank Jerman. Mereka saling beradu kecepatan mengarahkan moncongnya dan ini yang terjadi. Tim berhasil selamat dengan menghancurkan tank musuh lebih dulu. Tiba-tiba, tank Tiger mengeluarkan tembakan yang mengarah ke tank Jerman lainnya. Tak diduga, Mykola masih hidup dan masuk ke dalam tank Tiger. Saat Jaeger kembali menembak, Nikolai berhasil menangkis pelurunya. Mereka berdua keluar dari tank. Товарища заберу. Dengan sisa 1 peluru, Nikolai akan melakukan strategi serangan cepat. Вперед! Вперед! Jaeger keluar dari tanknya dalam kondisi tidak berdaya. Nikolai langsung menodongnya dengan senapan, namun batal menembaknya. Tank Jerman itu akan segera jatuh. Nikolai menggapai tangan Jaeger untuk menyelamatkannya. Tapi Jaeger memilih untuk jatuh dan tewas bersama tank miliknya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan berjalan kaki membawa Mykola dengan tandu dan pulang kembali ke Rusia. Anya begitu senang dapat berjumpa kembali dengan mereka. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Tank 34 ini? Dari segi cerita, film ini ringan, pure fiksi sih, semacam film propaganda Rusia untuk menaikkan pamor tank T-34 buatan Rusia di mata sejarah dunia. Banyak kejadian yang konyol, pasukan Jerman digambarkan ceroboh dan cukup bodoh di sini. Sangat berbeda dengan sejarahnya. Namun, fokus film ini memang bukan di ceritanya, tapi di action pack dan pertempuran tanknya. Namun, kalian tidak akan fokus menontonnya ketika tidak ada secangkir kopai. Suruput dulu.
Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.